para wifi, Halo. ketemu lagi. Nah, tadi kan kita sudah hari ini bahas masalah tatanan rambut nih kan tadi pagi Kebetulan kan. ini tadi habis hairdo. Nah, hari ini kita sekarang sekaligus bahas juga sedikit masalah fashion lah ya hari ini ya Oke. topiknya ya. Nah, ini jadi salah satu topik yang gini sih. Pernah nggak sih kamu kayak apa ya? Ya kan tipe suami itu macam-macam ya, para wifi ya. Ada yang mungkin suka lihat seksi-seksi gitu kan, atau mungkin ada yang suka nggak kepengen kalau istri itu terlihat seksi gitu kan. Maksudnya kalau Padahal di belakang pengen buka ya. ya kitanya kan mungkin kan pengen sedikit show off gitu kan, tapi mungkin suami nggak suka gitu kan. Betul. Janganlah kalau buat yang lain gitu kan, kalau buat aku aja nggak apa-apa gitu. Nah, bedanya kan kalau masih pacaran, suami kan Calon pacar kan pacar. belum punya yang terlalu Teritori hak nyuruh-nyuruh. hak Ya. untuk kayak gimana kan juga mungkin masih nggak berani. Takutnya kan Betul. juga memicu pertengkaran nanti kan. Apa Betul. sih masih jadi pacar aja kok sudah ngatur-ngatur Suruh, gitu kan. bener. Nah, tapi kalau udah jadi suami itu kan agak lain ya, agak beda. Mau nggak mau kita kan harus ikutin juga nih. Nah, kalau dari kamu tipe berpakaian yang versi ala suamimu tuh maunya gimana? Kebetulan nih gini, sukanya? aku dari dulu suka banget kayak pakai rok mini, Heeh. boots. Oke. Zaman dulu begitu. Baju kalau bisa Sabrina, terus ada kelihatan kayak tank topnya kayak gitu. Kan itu zaman dulu banget tuh. Zaman dulu in banget. Nah, itu kayak gitu-gitu. Terus sukanya juga yang agak V sampai agak bawah. Terus kita pakai bra push up gitu. Iya, kan. iya, Keren iya. ya. Kan keren dia kelihatan. Jadi agak besar Wow, gitu ya. ya, Iya, oke. memang gitu. Jalan-jalan di mall, minum Starbucks dan lain-lain. Kebetulan suami itu dulu waktu pacaran dia cuma risih aja ya, kayak itu baju itu Itu baju gitu. dinaikin. Kode. Iya, itu kode, Tolong kode. naikin gitu ya. itu baju gitu. Atau jangan jongkok gitu. Kan rok kelihatan mini. kan Ya, kalau kayak nggak kan gitu. kalau atas juga. Tapi kan aku apa sih? Aku kan maksudnya pede aja karena Iya. kan badan dulu belum ini ya. Belum keluar lar, ya. ya. Belum kelar. Jadi oke aja. Nah, kalau sudah married tuh meskipun belum punya anak ya, tetap dia sudah ngomong. Jangan pakai baju itu, jangan begini. Langsung jangan. auto diseleksi ya. Langsung diseleksi. Jadi akhirnya baju-baju lama tuh akhirnya kebanyakan udah kasih orang semua, Oke. kasih ponakan yang udah agak besar gitu, ya udah langsung kasih aja tutup mata gitu. Kita cuma lebih kayak ke kaosan yang cakep gitu, ya kayak gini-gini, yang simple-simple, yang bisa dipakai semi formal kayak gitu, yang diinvest ke baju-baju gitu sih. Nah, ini juga setiap nanti kita fase-fasenya, jadi kan ada beberapa fase nih para wifi. Jadi pertama kalau yang waktu masih belum punya anak gitu kan, tuh nanti tipe bajunya biasanya Seperti ada apa? tuh requestnya seperti apa. Nanti kalau sudah punya anak itu juga otomatis kita kan akan ya, kecuali kalau emang ada babysitter dan segala macam ya. Kalau Ya, yang kita enggak, masih bisa bersolek kalau ada Betul. suster babysitter. tapi kalau semuanya buat para wifi yang kayak aku juga kan nggak pernah punya babysitter kan, jadi kan juga pasti kan semuanya ngurus sendiri sama suami berdua. Kita ke mall kemana ya bawa semua tentengan sendiri gitu kan. Nah, otomatis kan kita lebih nyari yang senyaman mungkin. Betul, Mungkin kaos lebih comfort. yang dengan logo branded terus dilipat begini, Iya. dengan celana jeans, dengan sepatu sneaker, itu udah cakep gitu loh. Udah kita nyaman juga, mau jongkok mau sumbalitan bisa. gak bingung. Nah, apalagi nanti kalau itu kan fase pertama tuh. Nanti kan kalau anak masih kecil-kecil gitu kan susah kan ngikutinnya kan, harus pakai bisa bajunya kan lari, yang ya. nyaman. Mm-mm. Nah, nanti juga ada fase dimana anaknya sudah mulai besar, Nah. sukanya ke playground. Nah, kalau kita yang mau nemenin anak-anak di playground terus nggak kita pakai dress gitu kan, nggak mungkin. Aku pernah saltum loh kemarin loh. Jadi Oh ya? kemarin itu kebetulan nggak tahu gitu kan, mau diajak iparku kan cuma bilangnya mau main gitu kan. Aku pikir main kayak di time zone biasa gitu. Ternyata nyatanya dibawa ke happy time. Oh, oke. Nah, yang mana ada perosotannya, ada playgroundnya. Terus aku sampai merasa, aku harus pakai rok loh ini loh. Satu Gimana juga ini? ya, kalau pakai rok, pakai dress oke, tapi harus pakai daleman. Ya, betul. Kemanapun kapanpun kalian Benar, harus benar, punya benar. daleman, at least celana pendek hitam. Nah, untungnya aku selalu pakai itu, dan Selalu kemarin pakai, kebetulan ya? pakai dress itu emang panjang gitu loh, lumayan panjang. Oh, Jadi oke. ya masih bisa lah sedikit pencilaan dalam tanda kutip gitu ya, pencilaan gitu kan. Mungkin dipikir mbak-mbaknya, ini mami ini kok pakai dress ya? Iya, gitu ini ya. mami ini nggak salah kostum gitu ya. Ini mau ke playground, menanya ke playground, kok malah pakai dress ya gitu. Itu asli salah kostum banget sih kemarin. Paling enak ke playground pakai legging sih. Kalau Ah, pakai jeans benar. kan kita berlutut ya. Susah juga kadang-kadang kan Kadang kayak lututnya sakit. Iya, terus kan juga kadang-kadang kan nggak semua jeans tuh kan ngikutinnya kan enak kan di badan kan. Dia kadang agak Tipe jeans yang kaku legging gitu. oke lah. Pokoknya Betul. itu tipe legging yang nyaman di lutut. Karena kita suka berlutut.
Nah, tapi mungkin kalau aku sedikit notice buat para wifi juga, tapi disclaimer on sih ya. Kalau menurut aku sih, ketika kita sudah sudah bersuami gitu kan, kalau menurut aku tetap kita sendiri pasti punya ciri khas masing-masing gaya tampilannya kita. Kayak Betul. gaya styleku sama gaya stylenya Sherry juga beda pastinya kan, kayak gitu. Mungkin kalau aku lebih ke feminim atau gimana gitu kan, carinya yang lebih cutie-cutie atau gimana gitu. Nah, kalau saya sukanya yang basic, pokoknya Basic. simple, kaos, misalnya dress juga polos, nggak Yes. banyak ornamen-ornamen. Kalau aku gitu. masih lebih suka agak ada bling-blingnya, rame-rame gitu, aku masih suka gitu kan. Atau ada kayak bunga-bunganya gitu, masih suka. Nah, tapi yang paling aku garis bawahin sih tetap kita menyesuaikan dengan istilahnya apa ya, menyesuaikan dengan situasi situasi. dan mungkin keadaan, misalnya ketemu siapa. Benar. Misalnya nanti, oh kita meet up nih sama mamanya temennya suami kayak gitu. Jadi ya maksudnya lebih tahu situasi kondisi aja gitu. Iya, sama juga dengan kesukaannya suami seperti apa gitu. Jadi aku juga ada nemu sih kayak orang-orang yang memang suaminya tuh suka kalau istrinya tuh terlihat kayak pakai Terbuka. rok pendek gitu kan, pakai Ada celana termasuk hot pants iparku kan. gitu. Karena Nah. kebetulan iparku itu dulu mantan model. Jadi model bridal, model ya macam-macam Waktu lah. pas cakep ya ke baju SD itu. Terus sampai sekarang meskipun sudah anak satu, maksudnya udah agak besar, anaknya udah SD, tapi tetap dandanannya udah kayak K-pop gitu. Nah, Cakep kan? Nah, itu juga kita mesti highlight juga ya. Jadi ya sesuai sama sukanya suami kita kayak gimana. Ada yang mungkin suka pakai baju ketat gitu kan, kelihatan semua nggak masalah. Nah, ada yang suka pakai celana pendek sekali, Iya. aduh hot pantsnya pendek sekali, Iya. meskipun anak dua. Nah, dan emang di notes juga mungkin badannya juga harus yang proper ya kayaknya yang ya. bagus ya. Nah, jadi selama suami kalian nggak masalah dengan Gaya gaya style. pakainya kita sih nggak apa-apa. Tapi yang penting pastikan juga kondisi tadi itu mendukung gitu kan. Jangan sampai kita misalkan kayak ke tempat ibadah atau kemana mungkin yang terlalu gini ya terbuka ya, disesuaikan lah. memancing. Nanti jadinya nggak beribadah jadinya. Kan buat orang Memancing lain orang berdosa dari- nanti. Iya gitu kan. Nah jadi sama sih kayak kita juga berdoa seperti itu. Jadi mungkin buat para wifi coba dicari tahu kira-kira sukanya suaminya seperti apa gitu kan. Jangan sampai hal-hal yang sepele hanya karena cara berpakaian aja itu malah bikin nanti kalian cekcok gitu kan kayak Iya, gitu. betul. Misalnya ya saat ke kondangan atau acara resmi ya, kalian juga jangan juga pakai yang cuma celana panjang polos sama kaos gini Iya. ya kan. Harus cari juga hem atau batik. Batik sih paling nggak pernah salah. Benar. Batik nggak Atau pernah kayak salah. kebaya-kebayaan gitu Nah, ya modelnya iya, ya. kebaya-kebayaan. Sekarang kan banyak yang kebaya-kebaya modern kan Kebaya sekarang. modern, pakai celana panjang itu masih oke. Atau dikasih kayak rok dalamnya yang terusan panjang gitu Nah, kan ya. betul. Nah, dan salah satunya kenapa juga penampilan cukup penting karena gimana kan kita juga merepresentasikan Diri suami kita dan suami. Betul. Jadi nggak cuma diri kita aja, tapi juga suami ini gimana sih kalau istilahnya tuh kalau pernah dengar istilah nggak sih kayak maksudnya tuh apa ya? Cerminan diri gitu loh. Jadi kayak kamu tuh dirawat atau enggak sama suami tuh kelihatan dari gaya berpakaiannya kita gitu kan. Nah, karena aku pernah ketemu sama salah satu istilahnya apa ya, mamahnya temanku gitu kan dia. Terus dia tuh bilang kayak, aku tuh malu loh kalau ngajak jalan mantuku. Kok dia nggak bisa sih pakai baju kayak kamu? Waktu itu ngomong sama aku gitu kan. Terus aku bilang, ya kan gayanya orang beda-beda sih AI gitu kan aku bilang. Terus dia bilang, ya tapi ngisi-sini, masa kayak gitu? Nanti dipikir kayak burennya anakku lah ande gitu. Loh, jadi kan nggak enak juga ya. Aduh ya bener juga ya. Jadi kita kalau bahasa Surabaya itu jangan sampai glambosi gitulah ya. Atau maksudnya kalau ya. enggak gini, misalnya kalian memang enjoy dengan kaos kayak gini, kaos polos dengan celana jeans, sandal jepit gitu ya. Kalian bawa tasnya yang mentereng gitu ya. Ya, jadi mungkin Jadi nggak kelihatan dikombinasi glambosi. gitu loh ya, Dikombinasi kayak gitu, ya. gitu. Atau nanti mungkin bajunya yang walaupun polos tapi branded gitu misalnya, Nah, atau gimana gitu. gitu. Tapi nggak mesti harus branded sih teman-teman. Sebenarnya lebih ke arah apa ya? Sebenarnya murah juga ada. Iya. Itu tergantung kalian mau spendnya kemana. Bener, prioritas juga sih, skala prioritas juga dari teman-teman. Jadi misalkan bajunya nggak terlalu mahal, 100, 200, cuma banyak nih macamnya. Atau satu yang agak branded 1 juta, 2 juta, dress simple gitu ya bisa juga, Bisa tergantung. Ya, itu memang sedikit susah gampang mencari ya emangnya ya. Kalau menurut Meli apa sih yang kira-kira perlu di lemari kita? Kalau aku sih pasti ya kaos t-shirt putih itu penting. Putih warna-warna basic, putih, hitam, merah jreng ya, merah jreng.
Kalau aku agak sedikit berbeda sih. Beda ya? Karena kalau aku kebetulan sukanya nggak tahu ya, sebenarnya punya anak, aku tuh pernah lihat gitu kan. Oh ya kok kayaknya bagus ya kalau senada. Jadi aku tuh memang suka koleksi warna kalau aku. Jadi gitu. biar nggak pusing kalau misalnya pergi gitu kan. Oh, Ya perlu warna udah. kuning. Perlu warna kuning. Oh, suami juga punya warna kuning, anak juga punya warna kuning. Jadi kita pergi ya kayak pasukan kuning gitu. Nanti kalau gitu. warnanya nah kalau kayak ungu gini kan nggak semua punya nih, misalkan yang punya cuma aku sama anakku yang nomor 1 gitu kan. Ya udah ntar yang suamiku sama adiknya nanti pakai Sama. baju yang apa warnanya sama gitu. Oh Jadi gitu. kalau warna lemariku agak-agak banyak warna gitu, dan aku juga lumayan suka yang ya masih suka yang cutie-cutie juga. Jadi masih ada model-model flower, masih ada. Ya. Jarang yang basic sih kalau aku malahan sih. Karena aku suka yang basic sih, aku pikir perlu t-shirt, perlu apa ya? Kadang nggak perlu t-shirt sih, tank top, pokoknya Ya. warna-warna basic. Kita sisa kasih outer, celana-celana basic warna-warna hitam, rok warna hitam kayak gitu, dress satu colors gitu, little black dress kalau orang luar bilang. Ya, kalau dress kalau menurut aku sih emang paling the best sampai sekarang ya. Hitam Menurutku ya? hitam sih kayaknya ya. Ya itu entah di antara mitos orang bilang kalau hitam tadi lebih slim gitu kan. Tapi memang hitam itu memang lebih elegan ya Iya, kalau sweet, kita ngomong masuk ya. aja ke acara apapun tuh masuk Iya, aja benar. gitu. Mau acara santai, acara yang Jadi kalian mesti formal, nih mulai profesional. sekarang lihat di lemari ada nggak black dress, itu penting. sama kalau aku bilang sih hot pants juga penting pants, gitu. Ya, kayak celana betul. pendek gitu kan, jeans Hot itu pants. penting. Terus Hem. jeans panjang Aku kadang juga. tuh ya, sekarang aku susah cari hems lengan panjangnya maksudnya agak modis. Biasanya tuh ada kantong terus. Aku sukanya yang polos gitu. Oh, Cakep nggak? oke. Ya kan cakep kan. Kalau dipakai kemanapun, occasion apapun, jalan-jalan, arisan tuh udah cakep. Kalau aku tetap bling bling. Memang style agak Maaf beda ya, ya. beda style Agak sedikit ya. beda Kalau aku ya. emang agak rapi. Kalau Shelly sukanya emang yang simple. Jadi ya itu kembali lagi, memang kita sendiri pasti kan punya preference masing-masing. Ya pastinya suami kita juga waktu ketika suka sama kita juga dia Karena pasti suka dengan first look-nya kita ya. penampilannya kita juga sih. Nah cuman emang kita sedikit perlu penyesuaian aja kalau kita sudah menikah ataupun punya anak. Jangan sampai kita saltum kayak tadi aku alamin kayak gitu kan teman-teman. Terus juga perlu dinotis ya, apa untuk misalnya udah 40 tahun ke atas, kalau misalkan berpakaian sama berdandan terlalu menor juga kok kayaknya nggak pantas ya. Tapi kalau as long as kalian pede nyaman, sih, pede, nggak dan apa-apa. suami nggak protes, yang penting gitu kan. Cuma It's okay. menurut saya sih kok agak terlalu berlebihan kalau eyeshadow sampai tebel gitu. Kalau ngeblok coklat gitu, oke, warna-warna netral oke Netral lah. ya. Tapi kalau biru, Hijau. enggak lah kalau hijau jangan. Biru ada silvernya gitu, kayak gimana gitu ya. Oh iya, sama mungkin kalau aku sih saranin buat teman-teman wajib cari ya sepatu yang enak, sepatu ataupun sandal yang enak gitu kan. Karena Nah, sepatu itu juga penting. pengalaman aku sendiri susah banget sih cari sepatu kalau aku pribadi ya. Soalnya kayak menurutku tuh kayak jarang banget ada sepatu tuh bisa benar-benar enak dipakai empuk, terus dipakai jalan lama itu nggak sakit, terus juga nggak lecet belakangnya. Kan biasanya paling sering kan lecetnya yang belakang tuh kan, area belakang ataupun area kayak jari-jari yang kayak apa kelingking gitu kan sering sakit. Nah jadi terutama kalau teman-teman nanti sudah punya anak gitu kan, itu wajib banget sih cari sepatu. Dan aku emang dari dulu emang nggak suka heels kalau aku pribadi ya, jadi koleksiku nggak ada heels sih, jarang banget. Adapun wedges biasanya. Kalau sepatu itu gini ya, agak-agak juga ya. Aku kebetulan kepengen kalau sneakers itu putih tih. Tapi kan aku cukup nggak ada waktu untuk bersihin itu. Perawatannya ribet dia, apalagi kalau sudah punya anak gitu kan, mending rawat anak ya daripada rawat stickers ya. Bener, nah ya itu kadang mungkin lebih preferensi yang bawahnya agak hitam atau agak coklat, atau kalau mau langsung aksi ya cari aja boots atau cari apa ya, maksudnya kayak sneakers bawahnya cuma atasnya agak tinggi kayak ankle ke atas kan kayak boots gitu, jadi langsung auto keren juga gitu loh karena sekarang lagi in gitu ya. Sepatu high heels itu penting. Nah itu tergantung kalian nyamannya. Kalau Meli kan sukanya wedges, ya cari wedges gitu. Itu mau dipakai acara kondangan, acara resmi itu bisa banget. Gitu. Karena menurutku membantu banget, terutama kalau kan nggak pakai babysitter ya. Jadi kalau kayak di acara merit gitu kan, udah kita bawa gaun gitu kan, pakai gaun, pakai dress gitu kan. Kalau pakai heels kan agak rawan untuk keserimpet gitu. Yang susah itu yang ujungnya begini. Lincip. Nah, ujungnya lincip itu susah banget. Kadang kalau bisa, masih kayak ada kotak gitu kan masih mending kalau ya. yang block heels yang bawahnya agak besar segini, bulat atau kotak gitu, itu masih oke, masih nyaman dipakai.
Tapi paling enak wedges sih memang. Benar, dan saran mungkin kalau untuk para ibu-ibu gitu ya, itu sih aku sih selalu mencari itu yang agak empuk di area tumitnya sih. Nah, karena kan kita juga bawa badan gitu kan, terus kita juga kadang mungkin kita gendong anak atau apa gitu, jadi itu juga membantu untuk kesehatannya kita juga, untuk kedepannya kita juga nggak gampang sakit tumitnya kita sih, seperti itu. Sebetulnya gimana tuh kalau kita memikirkan jangka panjang memang lebih enak flat. Sneakers, flat shoes, kayak gitu. Tapi ya sama, flat shoesnya jangan sampai yang kayak keras gitu. Karena kemarin beberapa, ya kebetulan kan mertua apa kan agak sering tuh sekarang lagi agak sering problem di tumit gitu kan. Nah itu pun dokter-dokter juga rata-rata saranin sih harus ya cari yang empuk katanya dia. Nah, jadi para wifi kalau mau menjaga ya mulai dari sekarang. Jadi misalnya untuk occasion biasa ya nggak usah terlalu yang tinggi-tinggi, cari yang tinggi. Kecuali kayak malam mingguan, oke lah sekali-sekali kita pakai yang tinggi gitu. Oh iya, kemarin tuh juga ini sih salah satunya karena bahas masalah sepatu juga ya, mungkin aku sedikit kasih knowledge. Jadi kalau kayak mamaku tuh sekarang lagi ngalamin kalau kita pakai sepatu itu teman-teman kayak misalkan yang ada tali ya, itu perhatiin posisi talinya tuh jangan sampai ini ya kena kelingkingnya gitu ya, atau yang di bawahnya jempolnya, jadi nanti lama-lama tuh bisa miring loh. Oh iya. Jadi kayak muncul kayak ini loh lengkungan gini, terus ini kayak bener-bener kayak miring gitu loh. Apa sih itu namanya? Nah itu juga berbahaya loh teman-teman. Kita kan karena kan pakai dalam jangka panjang ya, jadi kalau teman-teman ini itu mungkin kelihatannya sepele, tapi cobalah cari memang yang ya kalau kita mau in model sih nggak apa-apa, tapi mungkin jangan sering-sering dipakai kali ya. Kayak bulian ya namanya. Itu aku agak lupa sih jujur. Mamaku juga lagi treatment sih sekarang, lagi benerin. Karena itu nanti kalau enggak kakinya itu bisa bener-bener kayak yang miring banget gitu loh. Jempolnya tuh miring. Terus nanti yang di bawahnya sini yang di kaki itu akan ada muncul kayak benjolan gitu loh, agak besar. Itu sih nanti berbahaya sih teman-teman. Jadi buat teman-teman nanti yang mungkin nyari itu disarankan memang flat shoes-nya agak wide aja depannya. Agak wide depannya. Jadi dan itu jangan sampai apa namanya? Jangan sampai talinya tuh kayak bikin gonggang gini loh yang di sampingnya ini. Jadi justru harus ketutup. Kalau saran dokter sih agak yang gede ya, bloknya yang di depan tuh talinya tuh agak besar, agak tebel. Agak lebar gitu. Bukan tali yang tipis begini. Iya, itu kan lebih rawan. Yang seginian gini ya. Iya, gitu. Jadi itu sedikit info sih yang betul aku dapat akhir-akhir ini. Jadi mungkin bisa notice buat teman-teman juga untuk kalau yang mau menjaga kesehatan dari saat ini ya, karena nanti kedepannya kita sakit loh kalau udah ngerasain kayak gitu-gitu itu. Seperti itu. Kaki itu karena kan tumpuan kita tuh pertama kaki yang nopang badan kita selama berapa puluh tahun. Benar. Sebut umur kalian berapa puluh tahun. Berapa puluh tahun. Itu kayaknya kalau untuk usia tuh kayaknya tutup aja Lin. Nanti kalau itu nanti agak sensitif soalnya. Nah, ya itu maksudnya sebut usianya wifi sendiri sudah berapa tahun ya. Iya. Jadi karena kaki itu invest paling penting. Benar, soalnya kaki itu juga tuh hubungannya sama lutut, tumit, terus ini, juga nanti pinggul. Benar, saraf belakangnya juga banyak banget yang berhubungan kayak gitu. Jadi terutama nanti untuk para wifi yang sering gendong anak gitu kan nanti, karena itu juga perhatikan banget cara gendongnya kayak gimana, tumpuannya kayak gimana supaya tidak membuat sakit di kemudian hari. Seperti yang pernah saya alamin juga. Gitu. Jadi ini agak bergeser ya dari rasanya fashion jadinya ke kesehatan sedikit ya sekarang ya. Kita kasih tips sedikit gitu. Nah buat para wifi yang juga punya info-info itu bisa banget sharing. Kita saling berbagi informasi di sini, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kita mungkin pun juga mau sharing info dokter ya, gimana untuk mengatasi kaki atau gimana boleh banget gitu. Kita tunggu komen-komennya, kita akan sama-sama saling sharing di sini supaya membantu juga. Dan mungkin kalau info dari kita kurang ataupun ada yang salah, tolong dimaafkan. Kita kan juga nggak sempurna ya infonya kita juga belajar. Kita cuma sharing yang apa yang kita tahu. Yes, disclaimer lah ya bahasanya ya kayak gitu. Oke, itu aja sekian untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di next video. Ya, jangan lupa like and subscribe. Bye bye.